Katanya sih ini finish 2 tahun ke depan udah nge-lag, udah nge-frame. Tapi gimana nasibnya si GT20 Pro ini? Mau tahu lanjutannya? Langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, sekarang kita bahas baterainya. Apa boros atau enggak? Bisa dikatakan boros ya. Yang dulunya cuma 2 atau 3, sekarang menjadi 3 sampai 4 kali malah. Untuk kameranya sih masih oke, jernih, ada 4K 60 fps, dilibas mantap. Ya minusnya juga suhunya yang panas juga untuk HP ini. Ya, oke lah. Masih damai dan toleransi. Nah, sebelum kita lanjut di bagian performa, bolehlah kita review dari bodinya dulu, atau fisiknya juga. Yang pertama, desain di bagian bodi belakangnya. Ini saya sengaja pakaiin garskin biar gak mudah lecet. Ya, BTW ini garskinnya dari iQOO 15 juga ini, bodi belakangnya iQOO 15. Aku taruh sini. Lanjut yang kedua, ada frame. Nah, dari polikarbonat masih kokoh lah ya. Tapi udah 2 tahun ya, ada lecet-lecet, dijemur juga. Nah, paling parah ini yang baru 5 bulan udah beli itu langsung penyok kayak gitu. Ya my fault lah. Nah, kalau yang layarnya ini udah aman-aman aja pasti ya. Dari awal udah dipakein protektor glass. Nah, sekarang beralih ke hydrogel matte. Ya biar enak aja sih buat ngegame. Oke, sekarang ini adalah bagian yang sangat ditunggu-tunggukan, yaitu bahas performa dan softwarenya. Untuk pemakaian 2 tahun ini, performanya masih sama atau malah nurun sih? Oke, kita coba lihat ya. Ya, awal-awal dulu HP ini pernah saya pakai buat Genshin, WoA atau Zenless Zero juga. Tapi ya udah kehapus gara-gara bosen. Itu pas aku coba itu juga oke lah. Paling yang frame drop itu pas bagian game WoA, Genshin yang highest juga awal pemakaian sih. Oke, game berikutnya yang kompetitif kayak ML atau PUBG itu enteng lah ya untuk sekarang. Khususnya untuk sekarang ini kita akan review dari Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kalau buat Mobile Legends rata kanan masih bisa dilibas, no frame drop pastinya. Nah, kalau PUBG Mobile kalau misalnya 120 fps tuh kayak nggak stabil banget. Ya dari dulu juga sih. Tapi kalau buat event aman lah ya, 60 fps aman. Paling pas ada musuh doang sih, musuh 50 orang di event. Nah, itu frame dropnya baru rasa itu. Dan untuk PUBG Mobile saya tes di DDM ini 120 fps, no frame drop, sangat-sangat stabil. Ya maklum TDM juga lah. Kalau event sih beda lagi nanti. Oke, untuk suhunya di Mobile Legends mendapatkan segini dan PUBG segini. Nah, ngomongin soal software, Infinity 20 Pro ini mendapatkan 2 kali OS update dan 3 kali security patch. Nah, di satu sisi, pas saya rasain udah banyak sekali update-update di HP ini, saya masih merasa ada yang ngebug, yang belum di-fix juga. Contohnya kayak di pojok kiri ini masih ada delay touch ya. Dari dulu awal pemakaian nggak tahu juga sih, nggak pernah di fix atau emang dari gini ya untuk semuanya. Nah, yang kedua itu kayak force close sendiri pas main TikTok atau mobilin juga itu ya udah berumur juga sih. Di skor Antutu benchmark ini bukannya turun malah naik, yang awalnya 900-an ribu jadi 1.200.000. Bagus juga ini. Nah, kesimpulan di performa ini, apa masih worth it untuk 2026 ini? Kalau menurut saya sih masih worth it aja. Paling 5 tahun, 6 tahun baru ganti. Lanjut kita review di kameranya. Dia kamera belakangnya pakai 108 megapiksel dan kamera depannya 32 megapiksel. Perekaman videonya dimulai dari 2K sampai 4K, dan untuk maksimalnya 4K sampai 30 fps.
Langsung saja kita lihat hasilnya dari kamera Infinix GT20 Pro ini. 1, 2, 3. Nah, ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Masih dapat ya. Langitnya masih biru. Kesimpulannya dari Infinix GT20 Pro ini di 2026, apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Sangat worth it. Kalian bisa temuin barang bekasnya di Facebook atau COD. Sekarang harganya sampai turun dari 4 juta jadi 2 juta. 2 juta sampai 3 juta. Wah, dapat jadi 20. Dan dengan catatan kalian bisa berdamai dengan bug atau panasnya dari HP ini. Ya, nah buat kalian yang masih pegang GT20 Pro sampai sekarang, komen di bawah ya. Gimana sih 2 tahun pemakaiannya? Ya seperti biasa, like jika suka, dislike jika tidak. Dadah!